Nah, sebelum masuk ke topik utama malam hari ini, apakah hanya dengan visi atau vision Anda bisa sukses ya? Tapi kalau Anda lihat judulnya, posternya yang vision ya, sudah pasti nggak bisa. Dengan visi saja Anda tidak akan bisa sukses ya. Jadi kita akan belajar bersama. Saya tidak akan menjadi Pak Guru ya. Di sini saya bukan seorang orang yang paling pintar gini. Saya hanya mengingatkan bahwa kita tuh tidak bisa hanya sukses hanya dengan visi ya. Walaupun moto perusahaan yang kita bacakan setiap kali seminar, setiap kali Zoom, itu kan kita selalu menciptakan visi, ciptakan visi. Apakah hanya dengan visi saja kita bisa sukses gitu ya? Karena kalau Anda melihat seorang Imperial Master mendapatkan 1 miliar ya uang US dollar di atas panggung diberikan oleh Chairman Pak Han Gil, beliau ini mereka menjadi Imperial Master bukan karena visinya Pak Han Gil, ya. Karena ini mereka sudah punya visinya masing-masing. Nah, penting sekali makanya kita di sini ada 9 leader dari berbeda jaringan dengan tujuan supaya mungkin salah satu visinya kami bisa menginspirasi Anda untuk menciptakan visi masing-masing ya. Dan ini sangat penting sekali, kenapa? Karena kalau Anda tidak pernah punya visi dalam hidup Anda sepertinya autopilot ya. Anda seperti hidup monoton. Anda sepertinya kayaknya nggak ada gairah dalam hidup lagi gitu. Itu yang dibilang dengan passion di dalam hidup. Kalau Anda seperti ini, Pak Hangil selalu mengingatkan kita, kalau Anda tidak punya passion dalam hidup ini Anda adalah orang yang jahat. Ya, kenapa? Artinya Anda hanya memikirkan diri Anda sendiri. Anda mungkin berasa saat ini Anda sudah cukup, keuangan Anda mungkin sudah ya stabil gitu ya, Anda nggak perlu kerja lagi walaupun Anda sudah pensiun. Tapi Anda belum pernah memikirkan siapa yang di sekeliling Anda yang bisa bantu. Mungkin keluarga Anda, orang tua Anda, keponakan, ataupun tetangga, ya guru, dan lain sebagainya. Ini adalah visi di mana kita bisa artinya bisa hidup dengan seimbang melalui kesuksesan di Atomi ya. Tapi kembali lagi kepada materi hari ini, apakah hanya dengan visi Anda bisa sukses? Jawabannya Anda sudah tahu ya, tidak bisa. Oke. Nah, saya akan kupas dulu mengenai apa itu visi. Visi ini adalah menurut Pak Hangil ya, bahwa kesuksesan Anda harus terlebih dahulu sudah ada di kepala Anda ya. Jadi kesuksesan yang seperti apa yang Anda mau harus sudah terjadi di kepala Anda. Dan ini harus Anda putarkan seperti film. Anda pasti pernah nonton film yang bagus. Ya, saya yakin semua yang di sini pernah nonton mungkin Avatar ya, ataupun Marvel, ataupun Avenger, ataupun apapun juga ya. Anda pasti pulang, apalagi kalau Anda nontonnya udah 2-3 kali ya, itu Anda bisa putarkan kan, siapa jagoannya, terus sampai adegannya di mana, Anda bisa putarkan seperti film. Nah, yang beliau maksud Pak Hangil, yang diputarkan film ini harusnya adalah kesuksesan Anda sendiri. Contoh, misalkan Anda sekarang masih ngekos ya, Anda belum punya rumah. Lalu Anda mau punya rumah impian. Rumahnya seperti apa? Anda mesti sudah tahu dulu rumahnya bentuknya seperti apa, lokasinya di mana, kamarnya berapa. Ya, Anda bisa sepertinya sudah masuk dari pintu depan sampai ke pintu belakang, ke dapur, ke atas. Anda sudah harus jelas gitu ya. Sudah seperti Anda yang ada di film itu. Ya, ini adalah visi. Visi ini juga diberikan oleh Tuhan ya ke masing-masing individu. Jadi sangat kecil sekali kemungkinan ada dua orang berbeda punya visi yang sama. Ya, walaupun Anda mungkin ketemunya bareng dengan sponsor atau downline Anda di Atomi, tapi visi yang Tuhan berikan itu kemungkinan besar ya, saya bilang 99,9% akan berbeda. Jadi visi ini Anda harus protect, Anda harus lindungi. Kenapa? Waktu Anda menjelaskan visi ke orang, orang yang tidak dapat visinya seperti Anda, dia akan memandang rendah Anda. Makanya kebanyakan orang, waktu dia menjelaskan visinya, menceritakan visinya atau filmnya yang dia sudah ada di kepalanya kepada orang lain, dia akan dapat mungkin cercaan, mungkin apa keraguan gitu ya. Akhirnya dia sendiri ragu gitu. Nah, Anda sudah harus mengerti dulu bahwa visi ini seperti film ya, yaitu film kesuksesan Anda yang sudah terjadi dan Anda putar di kepala Anda.
어차피 nonton 꿈을 video singkat ya. 꾸어봐야 이루어지지도 않을 거니까 현실이라는 것을 받아들이고 현실이라는 걸로 만족하자. 또 어떤 사람들은 또 그렇게 가르치는 분들이 있어요. 그게 유일하게 행복해지는 방법이라고, 마음을 비우라고 가르치는 분들이 있거든요. 그런데 저는 거기에 결코 동의하고 싶지가 않은 거예요. 과거는 바꿔요, 못 바꿔요? 못 바꿔요. 현재는 당장에 바꿀 수 있어요? 안 바뀌어요. 그렇죠? 유일한 방법이 있어요. 뭐냐면은요, 우리가 미래로 가는 거예요. 자, 미래가 우리에게 계속 지금 다가오고 있죠. 예. 그런데 이 다가오는 미래가 어떤 미래만 내게 다가오도록 해야 되냐면은, 내가 먼저 미래로 가가지고 내가 바람직한 미래를 만드는 거예요. 다 생각할 수 있어요. 그런데 사람들이 그 생각을 뭉개버려요. 말도 안 돼, 말도 안 돼. 내가 어떻게 좋은 차를 타고 다녀? 말도 안 돼, 말도 안 돼. 내가 어떻게 70평짜리 아파트에 살아? 아이고, 말도 안 돼. 자기가 다 뭉개고 집 받고 막 이러고 있는 거예요. 그런데 성공한 사람은 어떤 사람이냐? 맞아, 나도 잘 살 수 있어. 나도 도와주면서 살 수 있어. 그래, 나도 한 달에 3천만 원 벌고 5천만 원도 벌고 7천만 원도 벌 수 있어. 이렇게 생각을 하는 사람, 그렇게 할 수 있다고 스스로를 믿는 사람, 그 생각이 아주 적은 생각이지만 그 생각을 점점점 키워나가는 사람, 그것이 학력의 차이도 아니고 다른 능력의 차이가 아니에요. 생각하는 힘, 사고력의 차이예요. 이 사고의 근육을 길러야 되는 거예요. 여러분들 처음에는요, 그 가능성이 조그맣게 머릿속에 떠올라요. 그러면 그거를 생각을 계속 키우는 사고의 근육을 만들어야 돼요. 지식의 양으로 성공하는 게 아니에요. 간절함으로 성공할 수 있다는 확신으로, 머릿속에 그 확신이 들어있다 보니까 사람이 바뀌어버린 거예요. 여러분들, 여러분 머릿속에 어떤 모습으로 성공을 할 것인가 하는 것이 명확하게 머릿속에 돌아가기만 하면은 여러분의 몸이 바뀌고 여러분의 표정이 바뀌고 성공자의 모습으로 바뀌어버린다 하는 거예요. 그러니까 우리의 몸은 우리 머릿속에서 뭐를 생각하느냐에 따라 가지고 바뀌어버리는 특징이 있어요. 그러니까 실제로 일어나지 않은 일인데도 불구하고 실제 일어나는 거하고 똑같이 우리 몸은 바뀌고 변한다 하는 거예요. 나는 어떤 사람으로 살아갈 거다 하는 것을 인생 시나리오에다가 적는 거예요. 그래서 한 편의 영화를 만드는 거예요. 인생 시나리오 쓰다 보면은 사실 정말 내가 한 달에 5천만 원을 버는 사람이 될 수 있을까? 정말 그렇게 됐으면 좋겠는데 안 되면 어떡할까 싶어서 그걸 쓰는 것이 참 힘들 수가 있어요. 어떤 분들은 그냥 펜만 들었다 놨다 밤새 그렇게 하다가 한 줄도 못 썼다는 분도 계시더라고요. 여러분, 그렇더라도요, 펜을 잡고 용기를 내서 쓰세요. 그 마음이 안 들면은요, 정말 간절하게 매달리세요. 자기 마음이 변하도록. 이 문제는 그냥 그런 생각이 안 든다, 힘든다, 쓰기 힘들다 그래 갖고 버려둘 문제가 아니란 말이에요. 가능성이 낮더라도, 그 가능성 1%도 안 되더라도 10%도 안 되더라도 그 가능성을 계속 붙들고 그쪽으로 가야 되는 거예요. 성공은요, 가능성이 높아서 성공하는 게 아니에요. 적은 가능성이지만 그쪽을 향해서 가는 것이 성공이에요. 가능하기 때문에 떠오른 거예요. 그래서 그거를 적으라 이거예요. 그리고 나는 이렇게 되겠노라고 계속 다짐을 해나가는 거예요. 그 다짐하는 좋은 방법이 뭐냐면요, 옆에 사람들에게 발표하고요, 가족들에게 발표를 하는 거예요. 물론 미쳤다는 얘기를 들을 가능성은 매우 높습니다. 예. 그런데 평생 살아가면서 미쳤다는 얘기를 한 번도 듣지 않은 사람은요, 한 번도 열정적으로 살지 않은 사람인 거예요.
정말 열정적으로 사는 사람은요, 주변에 미쳤다는 얘기를 반드시 듣게 돼 있어요. 그런데 사람들은요, 대개 미쳤다는 소리를 들을까봐 두려워하는 거예요. 여러분, 미쳤다는 소리를 듣겠다는 내는 용기가 필요한 거예요. 그래서 여러분들 용기를 내서 가족들에게, 주변 사람들에게 발표를 하세요. 그리고 여러분들이 그렇게 발표함으로 말미암아서 여러분들의 비전은 더욱 강화가 되는 거예요. 얘기할 때마다 여러분들이 그 비전 안으로 빠져드는 거예요. 그거를 얘기하는 것은 두려움이 있는 거예요. 여러분, 용기라고 하는 것은요, 두려움을 느끼지 못하는 것이 용기가 아니에요. 두려움을 느끼지만은 그 두려움과 맞서는 것이 용기인 거예요. 그런 두려움을 극복을 해서 내가 성공자가 될 거라고 선언하는 거예요. 이 용기가 필요한 거예요. 우리는 태어날 때 부자로 태어나거나 가난뱅이로 태어나거나 어떻게 태어났든지 상관없이 내가 어떤 생각을 하고 살아가느냐가 내 삶을 결정해버린다 하는 겁니다. 그래서 미래를 쪼무르는 것은요, 비용도 안 들어가고요, 너무너무 쉬운 거예요. 그러니까 그거를 마음껏 쪼물러 가지고 그 미래가 내한테 다가올 때쯤 되면 어떤 미래가 와야 되냐면은 반드시 내 의도가 들어가 있는 미래가 내한테 오도록 해야 돼요. 우리는 나 혼자가 아니잖아요. 나 혼자 힘들다고 주저앉아버린다고 끝나는 것이 아니란 말이에요. 내가 힘들어서 주저앉으면 내 아내가, 내 남편이, 내 부모가, 내 자식이 다 같이 주저앉아야 되는데, 그래서 우리는 일어서야 되는 거예요. 내가 성공을 하면은 내 아내가, 내 남편이, 내 부모가, 내 자식이 같이 성공할 수 있기 때문에, 정말 내 가슴 속에 사랑하는 이들이 있기 때문에 우리는 두렵지만은 용기를 내야 된다 하는 겁니다. 성공은 용기 있는 자들의 것입니다. 모두 용기를 내서 성공자가 되시기를 바랍니다. 마치겠습니다. Oke, mungkin bagi beberapa orang agak kurang nangkep gitu ya, nggak apa-apa. Saya akan jelaskan secara cepat saja, dan ini video bisa Anda lihat di channel Atomy, di YouTube, banyak sekali ya. Anda bisa juga ke YouTube-nya Atomy International, di sana juga ada. Nah, ini saya akan jelaskan apa yang video ini bercerita tentang apa gitu ya. Ini bercerita tentang visi ya, di mana Anda harus punya, orang bilang Anda harus bermimpi ya. Dengan bermimpi mungkin Anda bisa merubah hidup Anda ya, belum tentu Bapak Ibu. Dan kita juga banyak orang bilang, udah kamu terima saja kenyataan dan berpuas dengan kenyataan tersebut ya. Jangan Bapak Ibu. Dan ini menurut Chairman Park juga, kita jangan mau puas dengan apa yang kita punya sekarang ya, bukan artinya kita menjadi serakah gitu ya. Nah, beberapa orang juga mengajarkan kita untuk mengosongkan pikiran ya, dengan hidup yang damai ya, seperti meditasi dan lain sebagainya. Dan menurut Pak Hanggil, dia kurang sependapat dengan hal ini semua ya. Jadi kalau kita mau merubah masa depan, apakah kita bisa merubah masa lalu? Tentunya nggak bisa ya, yang sudah lewat, sudah lewat. Apakah bisa kita rubah yang sekarang? Tidak bisa, betul ya. Jadi yang masa lalu dan yang sekarang pun kita nggak bisa rubah. Jadi apa yang bisa kita rubah? Yaitu masa depan kita. Dengan caranya yaitu kita membawa masa depan ke masa sekarang. Jadi kita sudah harus tahu dulu masa depan kita mau seperti apa, kita sudah ada di dalamnya, lalu kita pergi ke sana ya. Dan ini bercerita tentang buku La Skenario, di mana Anda tuliskan semua mimpi-mimpi Anda sejelas-jelasnya dan Anda tuliskan tanggal. Dan Anda mau punya masa depan yang lebih baik tentunya kan. Nah, mulai dengan pemikiran Anda ya. Semua itu berawal dari pikiran. Kalau Anda punya pikirannya yang negatif, sudah pasti Anda akan menuai hidup yang negatif. Kalau Anda memulai pemikiran Anda positif, pasti Anda akan menuai hidup yang positif. Kita semua bisa memikirkan masa depan seperti apa yang harus kita miliki. Tetapi kita sendiri yang menghancurkan pemikiran tersebut ya. Jadi banyak kita bilang, nggak mungkin lah saya bisa sukses di Atomy, nggak mungkin lah saya bisa punya mobil, nggak mungkin lah saya bisa punya rumah yang baru, nggak mungkin dah ini itu, semua nggak mungkin.
Siapa yang menghancurkan? Anda sendiri. Ya, jadi berhati-hatilah bila Anda setiap hari berpikir negatif, Anda pasti menuai hidup yang negatif. Jadi apa yang harus Anda kerjakan? Anda harus berpikir positif. Saya pasti bisa hidup dengan baik. Saya pasti bisa membantu orang lain. Saya pasti bisa menghasilkan uang 1 miliar sebulan melalui Atomi, dan lain sebagainya. Anda harus punya mental pemikiran yang positif di Atomi. Orang yang mempercayai bahwa dirinya bisa melakukan, ya biasanya mereka yang bisa mengembangkan pemikiran yang dari yang kecil menjadi yang besar. Akhirnya mereka bisa menuai apa yang mereka pikirkan setiap hari. Bukan masalah pendidikan, ya Anda boleh mungkin orang nggak punya pendidikan atau yang nggak mampu. Semua itu berawal dari pemikiran. Kekuatan pikiran inilah yang membuat Anda hidup yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ya, ini adalah seperti otot di dalam otak kita. Kalau kita pakai otot-otot ini untuk berpikir negatif, otot ini semakin kuat gitu ya. Kalau Anda seorang binaragawan atau yang pernah angkat besi, Anda tahu ya, kalau Anda mau melatih, itu nggak enak Bapak Ibu. Waktu Anda mau memperbesar misalkan otot lengan Anda, itu harus sakit dulu. Ya, harus sakit dan harus rutin ya, secara kontinu. Nggak bisa Anda maunya lagi nggak mau gym ya, Anda nggak nge-gym ya, Anda nggak akan bangun otot Anda. Nah, otot berpikir ini Anda harus latih setiap hari sampai kuat ototnya. Pada awalnya mungkin pemikiran Anda tuh hanya yang kecil-kecil saja, dan otot untuk berpikir ini Anda karena pakai dan Anda memperkuat setiap hari, ini bisa membangun pemikiran yang lebih besar. Ya. Nah, seperti pohon yang tadi dibilang yang mulanya hanya dengan ranting-ranting kecil, ya, yang seperti ranting kecil akhirnya menjadi pohon yang rimbun, ya. Ini seperti pemikiran kita yang awalnya memang dari yang pohon kecil, ada rantingnya sedikit, lama-lama mulai berdaun, lalu berbunga, akhirnya menghasilkan buah. Oke. Dan dengan kesungguhan, keyakinan bahwa Anda bisa sukses jika Anda memiliki keyakinan dalam kepala Anda yang Anda bisa rubah ya melalui kepercayaan diri untuk sukses, bahwa Anda percaya bahwa Anda bisa melakukannya dan Anda bisa sukses melalui Atomi. Nah, selama kita bisa menggambarkan dengan jelas ya apa yang kita pikirkan dan bahwa Anda bisa sukses di Atomi, Anda akan berubah cara Anda berjalan ya, mungkin ekspresi muka Anda, gaya gerak-gerik Anda juga akan berubah sesuai gambaran di kepala Anda ya. Jadi kalau Anda setiap hari bangun tidur berasa kayaknya Anda tidak ada gairah ya. Apalagi, aduh, hari ini saya mesti telepon 5 orang ya, perkenalkan Atomi. Aduh, hari ini saya mesti anterin produk yang diorder sama si Tante A ya. Anda badannya aja kayaknya nggak ada gairah gitu ya. Ekspresi Anda, muka Anda, apalagi gitu ya, udah badan nggak ada gairah, kayaknya males gitu ya. Berarti apa? Berarti visi di kepala Anda kurang jelas. Atau visi di kepala Anda terlalu kecil. Ya, maka dari itu Anda tidak punya gairah. Tubuh Anda tidak berubah. Jadi kalau Anda di Atomi, tapi gerak-gerik Anda seperti 3-4 tahun yang lalu sebelum di Atomi, Anda berarti perlu merevisi visinya Anda. Berarti visi Anda ini mungkin terlalu kecil. Mimpi-mimpi Anda terlalu kecil, ya. Mungkin masalah Anda terlalu besar, lebih besar daripada visi Anda. Apa yang Anda harus lakukan? Perbesar visi Anda daripada masalah Anda. Kalau masalah Anda lebih besar, sudah pasti Anda akan tidak punya gairah. Tapi kalau Anda perbesar visi Anda daripada masalah Anda saya jamin, Chairman Park yang jamin ya, tubuh Anda akan berubah. Ekspresi wajah Anda akan berubah. Gaya gerak-geri Anda, gairah semua setiap hari Anda akan berubah. Ya, dan Anda akan menjadi seorang sosok yang sukses. Nah, tubuh kita akan berubah seperti apa yang sudah kita bayangkan sebelumnya, ya, tergantung di pemikiran kepala kita. Perubahan pikiran bisa mengubah sosok kita. Dan ini Anda harus putarkan ya, sekali lagi. Kalau Anda sudah punya visi, Anda pastikan tuliskan di buku skenario kehidupan. Karena Anda bukan orang jenius ya. Mungkin ada beberapa yang jenius di sini. Orang jenius pun dalam 72 jam mereka lupa.
Kalau Anda bukan orang jenius, dalam hitungan 1-2 jam Anda sudah lupa visi-visi Anda. Makanya Atomy berikan yang namanya buku life skenario. Yang namanya aplikasi Atomy Mobile, di dalamnya ada live skenario. Anda bisa tulis di sana. Supaya kalau Anda lupa dengan filmnya Anda bisa baca lagi. Lalu Anda putarkan lagi di kepala Anda. Ya, kehidupan seperti apa yang saya ingin jalani. Orang-orang siapa yang saya mau bantu melalui Atomy. Nah, ini Anda harus sudah tahu dulu di kepala Anda dan Anda buat suatu film yang pendek. Bisa saja waktu Anda menuliskan live skenario, ya Anda sulit gitu ya, memikirkan pemikiran-pemikiran tersebut, apa benar saya bisa jadi orang sukses berpenghasilan 500 juta sampai 1 miliar melalui Atomy ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan ini pun terjadi sama saya dan banyak leader-leader di sini waktu mereka pertama kali menuliskan buku live skenario ya. Mereka bertanya pada diri mereka, apa betul saya bisa beli rumah baru? Apa betul saya bisa beli mobil baru untuk anak saya dan lain sebagainya ya. Tapi mereka tidak takut menulis. Mereka tetap tuliskan. Kenapa? Karena suatu waktu Anda menuliskan visi-visi atau impian-impian tersebut, kalau Anda tidak takut, berarti itu terlalu kecil, Bapak. Ya. Kalau waktu Anda menuliskan Anda tidak takut dan ragu, berarti itu bukan dari Tuhan. Ya, berarti itu dari sendiri, ya. Tapi kalau Anda sampai tulis, Anda takut dan ragu dan nggak yakin Anda capai, itu sudah pasti dari Tuhan. Ya, di sini saya nggak akan berbicara agama apapun, kita semua punya Tuhan masing-masing ya. Kalau Anda seorang pencipta ya, Anda kan pasti mau ciptaan Anda sukses dong. Nggak mungkin lah Anda seorang pencipta mau ciptaannya gagal ya. Jadi waktu Anda menuliskan live skenario, pencipta Anda kan lihat kan, oh dia mau bantu si ini, oh dia mau punya kehidupan yang lebih baik. Apakah penciptanya akan tidak genapi? Saya nggak yakin ya. Saya yakin penciptanya waktu kita tulis, dia sampai kaget gitu ya. Misalkan lah, kalau Anda punya anak 2 ya. Anak pertama, dia tulisnya, kalau saya besar, saya mau jadi tukang bakso. Kalau saya sudah nanti besar, saya mau jadi pegawai di toko misalkan ya, pegawai toko ya. Terus lalu anak kedua, dia tulisnya apa? Saya mau jadi presiden Republik Indonesia. Saya mau jadi astronot NASA di Amerika. Saya mau pergi ke Mars, ke bulan, ke Jupiter. Nah, Anda lebih mau genapi yang pertama atau kedua? Pasti yang anak kedua, ya. Karena dia yakin anaknya pasti hidup sukses. Kalau anak yang pertama hidupnya hanya ya pas-pasan aja jadi tukang bakso gitu ya. Anda sudah pasti juga kecewa gitu ya sebagai pencipta atau orang tua. Nah, ini juga sama. Waktu Anda menuliskan live skenario, jangan tanggung-tanggung Bapak Ibu. Jangan rendah hati. Chairman Pak bilang ya, waktu kita menuliskan live skenario, jangan rendah hati. Jangan jadi orang yang, saya nggak mau terlalu tinggi. Jangan. Tulis setinggi-tingginya ya, sampai Anda aja takut. Sampai pencipta Anda aja sampai jatuh dari tempat duduknya. Waduh, ciptaan saya bisa bermimpi seperti ini luar biasa ya. Nah, itu baru yang namanya live skenario yang Anda harus tulis. Jadi kalau saat ini Anda belum bisa tulis, nggak usah takut. Ambil pensil Anda tulis dengan penuh keberanian. Jika Anda nggak menyukainya, Anda nggak yakin, Anda perlu bertahan dengan sepenuh hati. Bukan artinya Anda tulis langsung tiba-tiba 3 bulan Anda jadi auto sales master. Bukan seperti itu. Tapi waktu Anda sudah tulis mau jadi auto sales master, mau jadi Sharon Rose master, Diamond master, apapun itu, Anda perlu bertahan dengan sepenuh hati. Ya, bertahanlah dengan setulus hati ya. Anda harus tulus dan penuh hati. Nah, meskipun kemungkinannya sangat kecil, walaupun kurang dari 1%, nah disinilah kesuksesan yang besar terjadi. Ya, walaupun Anda nggak yakin Anda bisa sukses di Atomy, kemungkinan hanya 0,001%. Tetaplah berjalan menuju hal tersebut. Itu saja sudah suatu kesuksesan. Ya, ngerti maksud saya? Ya, misalkan Anda nggak punya kemampuan presentasi, Anda nggak punya kemampuan cerita tentang produk, ya. Tapi Anda yakin bahwa Anda sudah sukses, ya. Dan Anda terus berjalan walaupun Anda takut. Ngerti ya? Nah, di sini Anda sudah sukses. Jadi kesuksesan itu bukan tunggu sampai Anda sudah jadi Imperial Master. Bukan tunggu sampai Anda sudah jadi Diamond Master.
Waktu Anda berjalan setiap hari menuju hal tersebut, itu sudah merupakan suatu kesuksesan, ya. Bukan tunggu sampai Anda naik panggung, Bapak Ibu. Itu bukan kesuksesan. Itu sedang di-acknowledge, sedang diakui oleh Atomi bahwa Anda sudah sukses. Tapi kesuksesan itu harus adanya dari diri kita setiap hari. Apa yang kita lakukan? Misalkan Anda buat target sehari saya cerita ke 3 orang. Setelah Anda cerita ke 3 orang, ke orang yang belum pernah dengar Atomi, Anda sudah sukses. Anda target seminggu 3 kali menghadiri Zoom. 3 kali Anda menghadiri Zoom minggu tersebut, Anda sudah sukses. Jadi jangan tunggu sampai Anda sudah punya penghasilan 20 juta, baru bilang Anda sukses. Kesuksesan itu harus setiap hari Anda jalani. Ya. Hal ini muncul di pikiran kita karena itu mungkin, oleh karena itu, tuliskan saja semuanya. Ini artinya apa, Bapak Ibu? Waktu hal-hal tersebut, visi-visi ini muncul, ya, kita akan bertanya-tanya, apa mungkin bisa? Ya, saya kan sudah tua, saya kan nggak punya pendidikan, saya kan nggak punya uang, saya kan nggak punya ini. Semua pertanyaan akan keluar. Tapi Pak Kanggil bilang apa? Tuliskan saja semuanya. Nggak usah dipikirin, Bapak Ibu. Kalau hal itu muncul, itu pencipta Tuhannya Anda sedang memberikan visi untuk Anda. Anda tulis. Masalah jadi nggak jadi itu bukan urusan Anda. Bagian Anda menuliskan semuanya. Ya, dan terus berjanji bahwa Anda akan menjadi seperti itu. Ya, setelah Anda tulis, Anda janji, saya pasti capai. Saya pasti jadi ini. Saya pasti beli mobil baru. Saya pasti pindah rumah baru. Saya pasti bantu si ini, si itu. Ya, Anda berjanji. Jangan pernah berhenti. Dan Anda sampaikan ke orang-orang di samping Anda, terutama keluarga Anda. Ya, mulai dengan keluarga Anda dulu. Mah, minimum istri Anda ya. Nanti Papa beli mobil baru. Tahun 2025 bulan Februari. Ini sebagai hadiah untuk Papa. Wah, ceritanya gitu ya. Anda cerita dulu. Paling istri Anda bilang, ah udah kamu lagi mimpi. Ya memang saya mesti mimpi dulu. Ya. Lalu Anda berjanji. Kalau Anda sudah bermimpi, Anda tulis, Anda berjanji, Anda harus capai. Ya. Cara yang baik untuk membuat janji adalah memberitahukan orang yang di samping Anda. Itu cara yang paling baik ya menurut Pak Kanggil. Keluarga Anda mengenai apa yang Anda tulis tersebut ya, Anda cerita. Dan Anda harus gila akan semangat. Ya. Pasti Anda waktu cerita hal-hal ini, Anda akan dicap atau dilabel orang gila. Nggak usah khawatir Bapak Ibu. Banyak dari kita takut bukan karena kita tidak punya skill ya, keahlian. Banyak kita gagal di Atomi bukan karena kita kurang visi, bukan Bapak. Karena kita takut opini orang akan kita. Ya. Kita takut orang akan jauhin kita. Kita takut mungkin teman-teman kita, saudara kita jauhin kita atau mungkin ninggalin kita. Nggak usah takut Bapak Ibu. Di Atomi Anda boleh hilang puluhan teman, seratusan teman, saya bilang, ya. Dan Anda akan dapat ribuan bahkan ratusan ribu teman-teman baru dan saudara baru. Saya hilang teman saya banyak Bapak Ibu. Saya hilang saudara-saudara saya pun juga banyak karena mereka menganggap saya orang gila. Tapi sekarang saya sudah ketemu teman-teman, saudara-saudara yang gila yang baru. Dan kita harus gila akan semangat ini. Ya, semangat untuk mencapai hal-hal tersebut. Orang yang belum pernah mendengar kamu gila dalam hidupnya, berarti dia tidak pernah hidup dengan penuh semangat. Artinya Anda tidak punya gairah mau sukses. Artinya Anda hanya orang-orang biasa. Tetapi orang yang sering dengar bahwa dia dicap orang gila, ini adalah orang-orang yang pasti sukses, Bapak. Contohnya, Steve Jobs, kalau Anda baca biografinya, pendiri Apple ya, foundernya, dia dianggap orang gila. Ngomongnya hanya komputer, teknologi, aplikasi ya di zamannya dia ya. Terus ada lagi si Jeff Bezos, pendirinya Amazon. Dia ngomong hanya penjualan buku online, jualan buku secara online. Sekarang dia yang punya Amazon, Bapak Ibu. Terus siapa lagi? Elon Musk ya, yang pendirinya Tesla, mobil listrik. Yang hanya diomongin mungkin teknologi
mobil listrik gitu ya. Ini adalah orang-orang gila di dalam hidupnya yang hidup dengan penuh semangat. Saya jamin Steve Jobs, Jeff Bezos, Elon Musk ya, mereka kalau bangun pagi, mereka tuh bangun pagi dengan penuh gairah untuk menghidupi hari tersebut. Ya, nggak mungkin dia bangun pagi dengan semangatnya mungkin cuma 1%. Aduh, hari ini mesti ke kantor, hari ini mesti kerja lagi, hari ini. Nggak mungkin Bapak Ibu. Termasuk si Pak Hanggil, chairman-nya kita. Setiap pagi dia bangun dengan penuh semangat. Artinya dia hidup. Kalau Anda hidup tidak ada semangat, Anda bukan hidup Bapak Ibu. Anda hanya ada di dunia ini. Bahwa Anda masuk di dalam kitabnya Tuhan ya, Anda muncul di dunia. Tapi Anda sebenarnya nggak hidup. Jadi kalau Anda mau hidup, Anda mesti hidup dengan penuh semangat sampai Anda dibilang orang gila. Nggak usah takut Bapak Ibu, dibilang orang gila. Karena Pak Hanggil, chairman-nya kita, juga orang gila. Kalau dia bukan orang gila, kita dibilang gila, nah itu kita baru boleh takut. Tapi kalau dianya aja orang gila, kenapa kita mesti takut? Jadilah orang gila di Atomi, ya bukan gila di luar, saya nggak peduli dengan yang di luar. Di Atomi, Anda mesti sampai dicap orang gila Bapak Ibu di Atomi. Orang yang hidup dengan semangat, penuh semangat, pasti akan mendengar orang-orang di sekitarnya menyebut dia orang gila. Ya, siapa yang di sini sudah dibilang orang gila? Coba ketik satu, saya pengen lihat. Siapa yang di sini dibilang orang gila di Atomi? Saya pengen lihat. Ya. Di sini sampai 200 orang. Coba siapa? Nah, ya, saya lihat nama-namanya ya. Bukan Anda yang bilang orang gila ya. Orang gila nggak bilang orang sendiri gila. Mesti ada orang lain di sekitarnya bilang dia gila. Nah, banyak ya. Ya, Anda tepuk tangan. Berarti Anda sudah masuk ke klub orang gila. Siapa pemimpinnya? Pak Hanggil. Nggak usah takut Bapak Ibu, pemimpinnya bukan orang lain. Chairman Pak Hanggil, orang gila di Atomi. Jadi langkah pertama malam hari ini, ya setelah Anda dengar ini, besok pagi, Anda harus buat Anda jadi orang gila. Ya, Anda sampai dicap sekeliling Anda, aduh orang gila datang. Aduh, si bos Atomi datang. Amin ya. Saya dulu dipanggil bos Atomi. Sekarang sudah jadi bos Atomi ya. Jadi kalau Anda belum sampai dicap label orang gila di Atomi, Anda kurang kerja keras. Anda mesti kerja keras sampai Anda dibilang orang gila. Oke? Ya, selamat untuk Anda yang sudah dipanggil orang gila. Yang belum, kerja keraslah sampai Anda disebut orang gila. Saya yakin waktu Anda dengar Anda dibilang gila, Anda takut ya. Tadi kayak saya bilang, takut dikucilin, takut dijauhin teman-teman, saudara dan lain sebagainya ya. Nggak usah takut. Kebanyakan orang takut ya. Nah, Anda perlu apa? Keberanian. Kita perlu keberanian untuk mendengar orang lain menyebut kita gila ya. Keberanian itu saya perjelas ya. Pak Hanggil selalu kalau memberikan suatu kata ya dia akan perjelas dengan ilustrasi ya. Nah, keberanian ini bukan artinya Anda tidak ada rasa takut. Ya, banyak dari kita pikir kalau saya udah nggak takut saya baru berani. Salah, Bapak Ibu. Keberanian itu di tengah-tengah ketakutan Anda memutuskan untuk terus berjalan. Itu namanya keberanian. Apakah ketakutannya hilang? Enggak hilang. Masih ada Bapak Ibu. Ya, Anda takut gagal. Anda terus berjalan maju. Anda takut di label orang gila. Anda terus ceritakan Atomi. Ya, Anda takut impian-impian Anda nggak tercapai. Anda percaya dan terus berjalan menuju impian-impian Anda. Ini baru keberanian. Jika Anda seperti orang ini, ya berarti Anda sedang menuju ke impian-impian Anda. Saat Anda menyampaikan visi Anda, visinya Anda akan semakin kuat. Ya, perkataan ini adalah kekuatan, Bapak Ibu. Jadi waktu kita memperkatakan hal yang negatif, kita sedang memberikan kekuatan kepada hal negatif tersebut. Jadi apa yang kita katakan itu sedang memberi kekuatan. Waktu Anda menyampaikan visinya Anda
ke 1, 2, 10, 100 orang, Anda sedang memberikan kekuatan terhadap visi-visinya Anda. Ya. Lalu Anda harus hanyutkan diri Anda di dalam visi Anda. Setelah Anda cerita ke orang, Anda mesti ada di dalam cerita tersebut. Ya, contoh, Anda cerita ke teman Anda ya lagi reuni. Tahu gak? Nanti saya akan beli rumah baru ya. Besarnya 300 meter persegi. Di belakangnya ada taman, terus ada kolam, ada ini, di itu ya. Di atas ada ruang tamu, dan itu nanti saya akan pasang untuk proyektor gitu-gitu. Anda sedang cerita, Anda harus ada di dalam cerita tersebut. Kalau Anda tidak bisa hanyutkan diri Anda dalam cerita tersebut, Anda belum ciptakan visi. Yang namanya ciptakan visi, waktu Anda bercerita, Anda sudah ada di situ. Ya, ini nggak mudah, tapi ini sangat mungkin. Ya, waktu Anda jalankan, sangat mungkin terjadi. Ya, keberanian, jangan biarkan rasa takut menyetop Anda. Ya, walaupun rasa takut, Anda terus hadapi. Itu yang baru namanya keberanian. Anda perlu menghadapi rasa takut tersebut, apapun itu ya. Dan memiliki keberanian untuk menyampaikan bahwa Anda akan menjadi orang sukses. Nggak masalah Bapak Ibu, Anda lahir kaya atau lahir miskin, yang menentukan hidup Anda adalah cara berpikirnya Anda. Kalau berpikir Anda selalu negatif, sudah pasti Anda akan hidup yang negatif. Jadi apa yang membentuk masa depan? Mudah ya, nggak perlu biaya, yaitu apa? Pemikiran Anda. Jadi apa yang bisa membentuk masa depan Anda yaitu pemikiran Anda. Ya, seperti apa yang Anda ingin hidupi atau harapkan, Anda harus pikirkan setiap hari. Ingat Bapak Ibu, kalau Anda menyerah, semuanya itu akan berakhir nggak hanya dengan diri Anda. Semuanya akan terkena efek negatifnya. Jadi kalau Anda jalankan Atomi, mau pastikan Anda sukses, jalankan demi keluarga yang Anda cintai. Ya, kalau Anda berhenti, Anda menyerah, istri, suami, orang yang kita cintai, orang tua kita, anak-anak kita, mereka juga akan jatuh bersama dengan kita. Bukan Anda sendiri waktu Anda menyerah di Atomi. Sekeliling Anda juga akan ikut jatuh ya. Makanya Anda harus terus bangkit. Kesuksesan bersama, karena jika kita sukses ya, istri, suami, orang tua kita, anak-anak kita, mereka juga bisa sukses di Atomi. Lakukan ini ya, karena kita punya orang-orang yang kita cintai, kita harus berani meskipun kita merasa takut ya. Luar biasa video ini ya, kesuksesan ini adalah milik-milik orang yang memiliki keberanian. Semoga kita semua bisa memiliki keberanian dan menjadi orang sukses. Itulah doa daripada Chairman Pak Hangil kita. Oke. Nah, ini semua berbicara tentang visi. Ya. Saya baru pengenalan Bapak Ibu, belum masuk ke materi. Ya. Jadi selain visi, apalagi yang dibutuhkan Pak Mike? Kelihatannya semua sudah luar biasa ya. Dari A sampai Z kayaknya kita sudah bisa sukses. Jawaban saya, belum Bapak Ibu. Anda boleh punya visi setinggi langit. Anda boleh putar film-film Anda ya. Sampai Anda sudah ngelotok, film saya sudah jadi Pak Mike. Kok saya belum sukses? Kenapa Pak Mike? Nah, ini jawabannya ya. Pertama, Anda tidak menjalani moto perusahaan Atomi. Anda hanya ucapkan di mulut. Anda hanya lip service. Ya, moto perusahaan apa Bapak Ibu? Ada 4 ya. Menghargai semangat, menciptakan visi, mengikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan hati. Ini sudah seperti Pancasila saja yang hanya di mulut. Tapi Anda tidak menghidupi moto perusahaan. Yang pertama apa? Menghargai semangat. Manusia adalah makhluk paling sempurna, kita diciptakan Tuhan, dan tidak boleh dimanfaatkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Kita harus selalu dianggap berharga. Yang kedua, menciptakan visi. Cara paling akurat untuk memprediksi masa depan adalah dengan merencanakannya sendiri. Kita harus menyisipkan prakarsa tersebut dalam pemikiran kita agar kita dapat mengatur masa depan. Yang ketiga, mengikuti keyakinan. Tidaklah sulit untuk meyakini hal yang kasat mata atau kelihatan, namun keyakinan yang berusaha kita raih adalah
meyakini hal yang tidak kelihatan. Kepercayaan tulus terhadap visi yang tidak kelihatan ini memiliki daya untuk mendorong tindakan menuju masa depan yang diimpi-impikan. Yang keempat, melayani dengan kerendahan hati. Kerendahan hati adalah sifat yang paling berharga. Gagasan kita harus setinggi angkasa, tetapi kaki kita harus tetap menjejak tanah. Apabila kita dapat tetap bersikap rendah hati, bahkan setelah mencapai tujuan, kita akan dihormati orang lain, ya. Jadi moto perusahaan ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau Anda saat ini belum sukses, ya, walaupun Anda sudah punya visi yang bagus, berarti kelemahan Anda mungkin Anda tidak melakukan 4 hal ini, ya. Paling banyak orang jatuh di nomor 1. Mereka masuk Atomi, ya, dengan harapan orang lain mengerjakan bisnisnya untuk mereka, ya. Jadi mereka ini adalah member-member yang dipakai oleh Anda untuk kesuksesan Anda. Makanya Anda tidak sukses. Kalau Anda di Atomi, fokusnya Anda, kesuksesannya Anda bukan terletak pada Anda. Kesuksesan Anda terletak pada orang yang Anda bawa di Atomi, yaitu jaringan Anda. Anda perhatikan siapa yang Anda bisa bantu sampai sukses. Disinilah letak menghargai semangat Bapak Ibu. Ya, menciptakan visi kita nggak usah cerita panjang lebar, tadi saya sudah cerita ya. Yang ketiga kita ikuti keyakinan, nanti akan saya ceritakan. Lalu tentang melayani, menghargai semangat. Sekarang Anda pandang member-member Anda ini sebagai apa? Ya, Chairman Park selalu menggunakan filosofi bayi dengan sapi. Apa perbedaannya? Kalau yang si peternak sapi, ya filosofi sapi, peternak sapi itu bukan cinta sapinya. Mereka pelihara sapinya karena masih mengeluarkan susu. Ya, masih ada susunya. Sekali sudah tidak ada susu, itu sapi akan masuk ke pejagalan jadi bistik, Bapak. Tapi kalau yang filosofi bayi, waktu seorang ibu melahirkan, dia tidak melihat bayinya ini sebagai sarana untuk si ibunya sukses. Nanti kalau sudah besar, anak ini cari duit untuk saya ya. Anda bikin anak 12. Nanti kalau mereka sudah kerja, mereka kasih penghasilan mereka ke Anda ya. Bukan kan? Anda punya anak 1, 2, 12, Anda cintai semuanya sama. Anda mau semua anak-anak tumbuh menjadi orang yang sehat, dewasa, yang sukses. Yang bisa jadi merubah hidup dunia ya, merubah nasib di dunia ini. Nah, Anda mau kan anak-anak seperti itu. Nah, sikap yang sama, filosofi bayi tersebut, itu kita terapkan di yang nomor 1, tentang menghargai semangat. Orang-orang yang ada di bawah kita, ini adalah manusia loh Bapak Ibu. Jangan dipakai untuk Anda yang paling sukses. Walaupun Anda belum jadi sales master, jaringan Anda sudah banyak sales master, Anda terus bantu mereka. Anda hargai semangat-semangat mereka. Mereka mau sukses, Anda topang. Nah, itu baru namanya menghargai semangat. Karena Pak Handil selalu ingatkan ya, kalau mereka sukses, nggak lama lagi Anda juga akan sukses. Itu memang cara kerja di Atomi. Tapi kalau Anda sendiri yang mau paling sukses, dia jamin Anda nggak akan sukses. Berarti Anda memanfaatkan orang-orang ini sebagai alat untuk kesuksesan Anda. Ya, contoh Anda menjadi Imperial Master. Anda paksa semua orang belanja ya. Yang penting saya naik jadi Imperial Master. Apa Anda peduli dengan mereka? Mungkin ada orang-orang yang nggak mampu, Anda paksa. Ya, jadi Anda harus menghargai semangat. Disinilah letak kesuksesan di Atomi. Ya, yang kedua, action, Bapak. Anda boleh punya visi sehebat langit. Ya, Chairman Pak tulis apa? Punya impian setinggi langit, setinggi angkasa. Tapi kalau Anda nggak pernah action, sama aja bohong. Ya, Anda boleh teriak dengan afirmasi positif setiap hari. Saya akan jadi Imperial Master, saya akan jadi Auto Sales Master ya. Anda tuliskan dream board-nya Anda, tempelin macam-macam kayak impian mau punya rumah, punya mobil dan sebagainya. Anda tiap hari Anda liatin, Anda ucapin, tanpa action tidak akan terjadi.
Anda boleh meditasi, kosongkan pikiran, masukkan pikiran positif setiap hari, mau setiap jam, tanpa action tidak akan terjadi. Ya. Jadi action ini, ya ada suatu quote seperti ini bilangnya. Pembelajaran Anda janganlah hanya menjadi pengetahuan, tetapi pembelajaran Anda harus membawa Anda untuk melakukan action. Action itu di mana, Bapak? Di lapangan. Ya. Jadi selama ini karena pandemi kita duduk enak 1 jam ya, nggak usah ganti baju, bisa dengerin leader kita cerita tentang Atomi, tahun kedua, udah masuk tahun ketiga, masih aja seperti itu. Hanya mau lewat Zoom, online. Enak Pak Mike, saya nggak usah macet-macetan ya, nggak usah naik Grab, nggak usah buang uang, saya duduk nonton online seminar, sama aja kan? Enggak Bapak Ibu. Itu Anda hanya cukup sampai pengetahuan. Tapi Anda tidak melakukan action. Action itu Anda pergi ke seminar offline. Action itu Anda melakukan home party dengan grup Anda. Bukan Anda duduk, cerita tentang home party, Anda suruhin satu persatu home party untuk Anda. Itu bukan action. Action itu Anda temani, Anda tunjuki partner leader Anda. Ini loh cara facial orang. Ini loh cara demo vitamin C. Ya, saya kan baru balik dari Indonesia kemarin bulan Maret ya. Saya pergi Januari sampai Maret, 8 minggu saya di sana. Saya melakukan home party 15 kali. Artinya setiap minggu minimal saya melakukan 2 kali. Ya. Saya sedang ngapain, Bapak? Saya bukan suruh ya. Saya tidak menyuruh member saya melakukan home party. Tapi saya menunjukkan beginilah cara home party. Beginilah jalan kesuksesan di Atomi. Seorang leader, Anda harus ikut terjun ke lapangan. Anda harus tunjukkan begini loh cara tangan kita jadi kotor ya, menjalankan home party dan lain sebagainya. Bukan duduk sebagai bos. Di Atomi tidak ada bos, tidak ada bawahan Bapak Ibu. Kita semua ini satu derajat, yaitu seorang CEO atau pemilik bisnis global online supermarket. Jadi tugasnya kita harus sama. Anda mungkin saat ini sebagai member baru, mungkin pengetahuan Anda nggak banyak. Nggak apa-apa. Anda terus belajar melalui Zoom, melalui mungkin Anda pergi ke seminar ya. Lalu setelah pembelajaran ini harus membawa Anda melakukan lebih banyak action di lapangan. Ya, bukan Anda jadi Zoom, ngomong di Zoom, bukan Bapak Ibu. Kecuali Anda seperti saya. Saya kan di Kanada, Anda di Indonesia. Kalau Anda satu kota dengan jaringan Anda, tapi Anda nggak mau ketemu, itu menurut saya luar biasa. Saya aja yang belahan dari dunia lain, saya pergi 47 jam ke Indonesia. Demi apa? Demi menunjukkan cara menjadi sukses. Ya, bukan menceritakan cara sukses. Anda nggak perlu ceritakan, cari aja di YouTube banyak. Leader harus tunjukkan begini cara Anda sukses di Atomi. Ya, nah itu harus dilakukan dengan action. Oke, saya akan tutup dengan ini. Di mana-mana termasuk di Atomi ya, ini namanya cycle of success, artinya siklus kesuksesan. Semua pasti kita mulai di tahap pembelajaran. Ya, kita ikut seminar, kita ikut Zoom meeting, kita ikut ABR course, kita nonton di YouTube, ya, kita ikut IG Live, Facebook Live, apapun itu. Itu namanya dalam fase pembelajaran. Ya. Lalu yang kedua adalah fase pengenalan atau knowing. Nah, di sini adalah knowledge, ilmu yang Anda dapat setelah Anda belajar, ya. Lalu Anda ada di fase yang knowing kedua tersebut. Nah, untuk Anda bisa belajar, Anda perlu visi. Betul? Kalau Anda nggak punya visi, Anda nggak akan mau belajar. Kalau Anda nggak mau jadi, misalkan Anda sekolah penerbangan ya, visinya Anda jadi apa? Jadi pilot kan? Berarti karena Anda mau jadi pilot, Anda ambil sekolah penerbangan. Kalau Anda mau sukses di Atomi, ya Anda harus ikut pelatihan-pelatihan tentang Atomi. Jadi visinya ini akan membawa Anda dari fase pembelajaran ke fase pengenalan. Ya, belum sukses Bapak Ibu. Anda boleh ikut 1000 Zoom meeting.
Anda boleh ikut 1000 IG Live, Facebook Live, YouTube Live. Sukses? Belum tentu. Ya. Lalu fase ketiga adalah belief atau kepercayaan. Setelah Anda mengenal ya ilmu-ilmu yang Anda dapat dari sponsor upline leader, dari channel Atomy, ya, Anda mulai membentuk suatu kepercayaan, ya, terutama melalui moto perusahaan Atomy. Ini yang dibilang dengan value, dengan nilai-nilai, ya. Nah, makanya moto perusahaan ini bagus sekali. Anda harus nggak hanya Anda ucapkan, Anda harus jalankan. Yang kedua adalah budaya Atomy. Ada 3, Bapak Ibu. 3 budaya Atomy ini. Yang pertama apa? Budaya mematuhi prinsip. Nah, ini adalah nilai yang harus kita pegang teguh. Kode etik ya di Atomy. Ya ada banyak. Yang 3 yang terutama yang saya sering ngomong di seminar ya. Yang pertama, Anda dilarang berjualan online di platform manapun, tidak peduli. Karena Atomy adalah online platform shopping mall ya. Jadi Anda tidak boleh jual ulang produk Atomy di online. Kalau Anda melakukan itu, stop sekarang juga. Anda orang yang paling bodoh di ruangan ini, Bapak Ibu. Anda sedang membunuh bisnis Atomy Anda dan bisnis Atomy secara dunia. Ya, kalau Anda adalah orangnya, stop saat ini juga. Anda hapus toko online Anda. Anda hapus ya. Kalau Anda adalah orangnya, walaupun itu jaringan saya pastikan ID Anda akan diterminasi. Karena Anda sedang membunuh bisnisnya kami, Bapak Ibu. Ya, yang kedua, jangan pernah berjualan secara tidak langsung. Menggunakan toko-toko Anda, basar, atau stand, atau pameran, apapun juga Anda untuk menjual produk Atomy. Ya, yang boleh Anda lakukan penjualan langsung dari tangan ke tangan. Ya, Anda mungkin teman kerja, Anda jual ke situ boleh. Tapi kalau Anda menggunakan tempat usaha Anda, toko Anda, salon Anda, dilarang karena itu melanggar kode etik. Ya, Anda punya uang, Anda buka supermarket, isinya produk Atomy, itu dilarang keras. Yang ketiga, jangan mencuri member dari jaringan manapun. Tidak peduli dia bekas pacar Anda, bekas orang tua Anda, ya, bekas kakak Anda, masuk ke jaringan saya. Tidak boleh. Sekali mereka sudah ada di jaringan orang lain, Anda tidak boleh mendaftarkan mereka. Kecuali mereka sudah mati dalam 12 bulan terminasi tanpa pembelanjaan, dia bebas mau kemana saja. Tetapi selagi mereka masih ada ID yang aktif, Anda bilang pakai aja ID suami, ID istri, ID anak. Tidak boleh, Bapak Ibu. Ya, itu adalah kode etik atau value, nilai yang kita bisa jalankan. Setelah itu akan membentuk kepercayaan Anda. Jadi kepercayaan ini penting. Kalau value-nya Anda salah, Anda akan duplikasi sampai akhir, jaringan Anda akan berantakan. Ya, mumpung jaringan Anda masih sedikit, baru 10 orang, 50 orang, jalankan value yang benar, yang sesuai Chairman Tak Hangil ajarkan, ya. Lalu yang keempat, habits, kebiasaan. Setelah kita punya kepercayaan beliefs-nya ini, kita lakukan apa? Action. Setiap hari, Bapak Ibu, ya. Jadi action ini akan membentuk habits atau kebiasaan kita setiap hari. Nah, beruntungnya di Atomy, kita sudah ada yang namanya 8 kebiasaan inti harian. Daily 8 core habits. Ya, Anda tinggal beli buku, kayaknya ada ya, buku Life Scenario itu ada Daily 8 Core Habits, ada, atau Anda di aplikasi Android pun ada aplikasi Atomy Daily 8 Core Habits gitu ya. Nonton video, baca buku, pakai produk, dan lain sebagainya. Nah, ini Anda harus lakukan kebiasaan harian. Nah, ini perlu action. Walaupun Anda sudah punya kepercayaan yang bagus, value yang bagus, vision yang jelas, tanpa action tidak akan membentuk yang namanya habits atau kebiasaan. Lalu yang kelima, results atau hasil. Ya. Nah, di sini butuh apa? Faith atau keyakinan atau iman. Anda sudah melakukan habit ini setiap hari, ya, melakukan telepon 3-5 orang setiap hari, undang mereka ke seminar, undang mereka ke Zoom, tidak ada hasil. Apakah Anda punya iman? Terus jalankan habit ini. Kalau Anda punya keyakinan atau iman tersebut, Anda pasti akan membuahkan
hasil ya, yang result ini. Lalu setelah Anda sudah mencapai keberhasilan Anda, butuh yang moto keempat, kerendahan hati untuk melayani. Ya, di sini walaupun Anda mungkin sudah sukses jadi seorang diamond atau Sharon atau Star Master, apakah Anda punya hati untuk melayani member-member Anda yang baru belajar? Atau Anda sendiri juga mau belajar lagi dari member-member Anda? Nah, di sini perlu hati yang melayani. Kalau moto perusahaan keempat Anda tidak jalani, Anda tidak pernah akan mau untuk belajar lagi. Anda akan duduk di kursi kesuksesan Anda berasa Anda yang paling sukses gitu ya. Anda hanya memonitor orang-orang di bawah Anda. Itu bukan sukses. Sukses yang sejati adalah Anda harus mau kembali melayani ulang dari awal dan Anda duplikasi ke jaringan Anda satu persatu. Ini baru namanya cycle of success atau siklus kesuksesan Anda. 미국이 밤일 때 아시아 쪽은 낮이에요. 잠자지 말고 아시아 쪽에다 전화를 하세요. 여기가 밤일 때 유럽은 밤이 아니에요. 네 돈은 잠자는 게 아니에요. 지금도 저는 잠을 안 자요. 저 때문이 아니고 여러분 때문에. 여러분 성공시키려고 오늘 크게 뜨세요. 심장이 뛰잖아요. 목을 올려라. 대북 퍼포먼스와 깃발 행진 퍼포먼스를 통해 여러분의 마음이 힘차게 깨어나 웅장한 한 해가 되시기를 바랍니다. 익숙한 평범함을 거부하고 비범한 한 해를 만들어 나갑시다. 애터미 임직원과 리더 사업자가 한 팀을 이루어 해로 나아갑니다. 이것이 액츠 프로그램입니다. 제가 맨 앞장서서 나아가겠습니다. 우리의 무거운 몸을 의자에서 떨쳐 일어납시다. 중진기고 전구동보 구독, 좋아요 눌러주세요.